الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. Yang kami hormati Ketua Dewan Najir Masjid Riyadhus Shalihin Al-Muhtaram Al-Muhtaram Kiai Haji Asmu Marzuki. Yang kami hormati guru kita Kiai Haji Arpandani SAG. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Al-Ustaz Haji Ahmad Sujai. Yang kami hormati para jamaah salat tarawih, salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga dengan nikmat itu pula pada malam yang ke-17 bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa salat tarawih dan salat isya secara berjamaah di Masjid Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, yang kelak di hari kiamat nanti kita mendapatkan sahabatul ujma dilibatkan dengan 27 Maret 2024. Acara pertama pembukaan, yang kedua ceramah agama menjurus Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Arpandani SAG, doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji oleh guru kita Kiai Haji Arpandani SAG, dan yang keempat pembagian santunan anak-anak yatim. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan baca Suratul Fatihah, dan kita berharap semoga acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala kulliyatin sharihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara kedua ceramah agama pada peringatan Nuzul Quran 17 Ramadan 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Arpandani SAG. Pada beliau kami persilakan kalian mengajar Quran. Sallallahu alaihi Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia, yang saya hormati dan kita muliakan Sahibul Fadilah, guru kita Muhtaram Bapak Kiai Haji Asmu Marzuki, mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat walafiat, terus bisa membimbing kita di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan
ilmu yang beliau ajarkan menjadi ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Segenap DKM Masjid Riyadhus Shalihin beserta jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, tarawih dan witir, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita serta doa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah atas izin Allah malam ini kita bisa kumpul kembali di masjid yang kita cintai ini di malam yang ke berapa ini? 17. Berarti lebarannya tinggal berapa hari lagi? Hah? Alhamdulillah tarawih dapat 17 malam, puasanya dapat 16 hari. Alhamdulillah, tetangga saya tuh udah 16 kali jebol puasa. Saya punya tetangga tuh udah 16 kali nggak puasa. Jadi dia sampai wayang ini belum nyobain puasa. Kita mah alhamdulillah udah dapat 16 kan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ibadah di bulan suci Ramadan berkenan, diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kultum apa ceramah ini? Hah? Kultum. Kultum sejam, ceramah 3 jam. Baik, alhamdulillah malam ini sesuai agenda kita sama-sama kumpul, ngomong capek mah capek banget ya Bu. Bu, ngomong capek mah capek banget ya. Masya Allah, di masjid diadain nuzul Quran, nggak pulang lagi kita nih. Tadi Kiai Hasbu udah bisikin, kasih tahu ibu jangan pulang dulu kan, pulang ada sembako. Iya, kasih tahu. Jadi jangan pulang dulu, pulang ada sembako enggak ya. Malam ini alhamdulillah kita dapat memperingati malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan kita memperingati malam nuzulul Quran, Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Al-Quran, untuk senantiasa membaca, mempelajari, memahami makna daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca menjadikan syafaat kelak yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, beliau ada mengutip hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian semua, min tilawatil Quran, dari membaca Al-Quran, fi buyutikum, di rumah kalian. Jadi jadikan rumah kalian, rumah kita semua tuh tempat untuk membaca Al-Quran. Jangan di masjid, di musola doang, rumah pakai buat baca Quran. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, idza khatama 'abdun al-Qur'ana, apabila menghatamkan Quran seorang hamba. Tuh kalau seorang hamba mampu menghatamkan Quran, makanya Ramadan jangan sampai kagak hatam ini. Kita mesti punya target one day one juz. Ngerti gak nenek-nenek ini? Hah? One day one juz. Apa artinya? Kalau buka pakai yang manis-manis. Habis kerjaan yang garasan doang aja gimana? Kita kudu punya target. Ini udah setengah nih Ramadan. Berarti targetnya one day, 1 hari 2 juz, bukan sejuz lagi, gak udah. Jadi jadikan rumah kita tuh rumah yang selalu terkumandang Al-Quran. Apalagi kita mampu untuk menghatamkan Al-Quran. Kata Nabi, shalla alaihi, shalla akan mendoakan alaihi kepada abdun, seorang hamba yang menghatamkan Quran. Indah khatmihi, ketika dia menghatamkan Quran,
alfa malakin, situna alfa malakin, 60.000 malaikat. Itu kalau kita hatam Quran, 60.000 malaikat doain kita. Makanya orang dulu kalau di masjid ada hataman Quran, dia pada ngumpul di masjid. Dia bawa kue, dia bawa martabak, apa segala macam. Karena dia pengen doanya itu diaminkan 60.000 malaikat. Situna alfa malakin, 60.000 malaikat ngaminin doa kita. Nah makanya mudah-mudahan tadi di bannernya saya baca ada juga di sini nih hataman Quran. Nah mudah-mudahan tuh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat sebagai syafi'an, penolong, pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ketika ada seorang anak muda, yang anak muda ini mimpi dengan orang tuanya yang udah meninggal dunia. Ternyata dalam mimpinya ini anak muda ngeliat babanya lagi sedih, babanya lagi duduk bengong, pelangak-pelongok sedih. Kemudian anak ini menangis, terbangun dari tidurnya karena dia kaget melihat babanya kondisinya dalam mimpinya sangat mengenaskan. Sehingga setelah sholat subuh, ini anak muda mendatangi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sambil menangis. Kemudian Nabi bilang sama anak muda ini, "Ma yubki?" Wahai anak muda, apa yang menyebabkan kau menangis? Wahai Rasulullah, tadi malam saya mimpi sama baba saya yang udah meninggal. Di sini mati apa meninggal sih? Hah? Semalam saya ngimpi sama baba saya yang udah mati ya Rasul. Baba saya lagi nangis, duduk merenung. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai anak muda, hal qara'tal Qur'an hadiyatan li abika? Apakah engkau sudah baca Quran yang pahala baca Qurannya kamu hadiahkan kepada bapak kamu? Belum ya Rasul. Pulanglah engkau wahai anak muda, kemudian kau baca Al-Quran. Kemudian setelah kau baca Al-Quran, kamu hadiahkan pahalanya untuk almarhum bapak anaknya kamu yang sudah meninggal dunia. Pulang anak muda ini. Setelah pulang dia ambil wudhu, bayang 2 rakaat, dia baca Quran. Setelah dia baca Quran, dia hadiahin tuh pahalanya buatnya sama babanya yang udah meninggal dunia. Itu atas izin Allah. Anak muda malamnya ngimpi lagi, ketemu babanya. Masya Allah, tuh anak muda ketemu babanya dalam mimpi. Itu babanya lagi kumpul begini nih, kayak nuzul Quran nih, cuman ada kuenya. Bapaknya lagi kumpul begini nih, kayak ada suatu acara begini nih. Masya Allah, di depan bapaknya tuh kuenya banyak banget, pisangnya segede-gede lengan. Tahu lengan? Ini anak muda senang melihat bapaknya, senyum, tertawa, gembira. Kemudian hidangan-hidangan makanan yang ada di depan bapaknya tuh nikmat-nikmat. Dipeluk ini bapaknya sama anaknya. Apa kata anaknya? Wahai ayahku, apa yang menyebabkan ayah ini bahagia kayak begini? Wahai anakku, apakah engkau lupa? Engkau telah memberikan paket pahala bacaan Quran yang kau telah baca untuk saya. Maka Al-Imam Al-Qulyubi, Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi, dalam kitab Nawadir itu ada dijelaskan. Ada di zaman salah satu orang soleh, ada orang sakit bertahun-tahun gak baik-baik nih sakit. Udah ke dokter kagak baik, udah berobat ke dukun kampung yang obatinya sambil disembur kagak baik juga. Kan kalau di kampung obatin disembur ya. Itu di kampungan saya ada tuh di Tangkas Pisangan, ada namanya Nyai Haji Rope almarhum. Beliau spesialis tulang, ketulangan. Jadi asal ketulangan apa aja alhamdulillah diobatin sama Nyai Haji Rope tuh hilang tulangnya. Makanya ada banyolan di situ. Dia mah jangankan tulang bandeng, tulang paus saja bisa diobatin. Nah, ini orang sakit gak baik-baik nih. Dokter kagak baik, dukun kampung kagak baik. Akhirnya dia nazar dalam hatinya, ya Allah,
Kalau seandainya saya sembuh dari sakit saya, artinya penyakitnya baik, saya nazar setiap Jumat saya pengen sedekah yang pahalanya buat nyak bapak saya yang udah meninggal dunia. Dia tahu nih, berarti dia ngaji. Sebab sedekah pada hari Jumat pahalanya 10 kali lipat dibandingkan hari lain. Dia nazar dalam hatinya, ya Allah, kalau seandainya saya sembuh dari sakit saya, artinya penyakitnya hilang gitu, saya nazar setiap Jumat saya pengen sedekah yang pahalanya buat nyak sama baba saya yang udah meninggal dunia. Qadarullah, Allah menakdirkan gak lama dia nazar penyakitnya baik. Dia laksanain tuh nadarnya. Saban Jumat, saban ngerti saban? Setiap Jumat dia sedekah pahalanya buat babanya mannya. Ya namanya orang hidup kadang ada punya, kadang kagak. Ini satu saat dia nggak punya duit, udah kemis dagang dari pagi sampai sore nggak dapat duit, dia udah puyeng palanya. Ya Allah, bagaimana ini? Dagang kagak dapat duit, ya Allah, malah besok udah Jumat. Saya mesti melaksanakan nazar saya. Asal setiap Jumat saya sembuh sakit, saya pengen nazar pahalanya buat nyak baba saya. Dia bingung nih. Kemudian habis dia sholat asar, dia datengin kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Ada apa ini kiai? Kiai ingat yang saya dulu sakit bertahun-tahun? Iya, alhamdulillah ente sembuh. Iya kiai. Kemudian dulu saya pernah nazar kiai, kalau saya baik dari sakit saya pengen nazar setiap Jumat pengen sedekah kiai. Bagus itu kata kiai. Cuman ini kiai, saya dagang dari pagi gak dapat duit ini, malah besok udah Jumat. Terus gimana nazar saya yang sedekah setiap Jumat pahalanya buatnya baba saya, sedangkan saya nggak punya duit? Apa kata kiai? Ente pergi ke pasar. Ente pergi ke pasar, ente cari kulit semangka. Tahu kulit semangka? Kalau ada kulit semangka ente ambil, bawa pulang, cuci, kemudian ente pergi ke jalan. Setiap ada keledai, sapi, binatang yang lewat, kamu lempar. Watrahu waj'al thawabahu liwalidayk. Setiap ada keledai, sapi, kambing, watrahu, kamu lempar itu kulit semangka yang kamu sudah cuci kepada keledai yang lewat. Waj'al thawabahu liwalidayk, dan kamu jadikan itu kulit semangka yang kamu lempar kepada keledai itu pahalanya buatnya sama babanya. Dilempar, Masya Allah, malam Sabtu ngimpi babanya. Malam Sabtu ngimpi babanya. Apa kata babanya ketika anaknya dipeluk? Ya waladi, wahai anakku, amil takulla syai'in, wahai anakku, amil takulla syai'in min wujuhil khair. Anakku, setiap engkau melakukan kebaikan, apapun bentuknya, kebaikan itu kamu khususkan buat saya, wahai anakku. Ketahuilah wahai anakku, kata babanya nikmatnya, saat itu nya lagi pengen banget makan semangka, lu sedekah pakai. Jadi apa yang kita sedekahin buat emak kita itu makanan dia di sono. Maka orang Betawi kalau ngadain aulan tuh suka nyiapin kue yang didoyain sama almarhum tuh. Banyak di kita diadain tuh. Beli kue dongkal gitu, beli kue dongkal. Emang apa? Nyak dulu waktu hidupnya demen buat sama kue dongkal. Beli stenong. Apa namanya itu, sekukusan. Tuh dekat Talpa tuh. Debluk. Ada maling. Kalau diceger dekat Ahad lagi. Ya beli itu dongkal. Apa kata emaknya? Ya Allah, tong, emangnya mau baba lu lagi pengen buat makan semangka, lu sedekah pakai kebayang. Jadi baca oleh kalian itu Al-Quran, sebab Al-Quran nanti bakal menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibrahim bin Adham, ketika beliau memasuki sebuah pasar di kota Basra, fajtama'an nas ilaih, fajtama'a, maka menyemut. Menyemut apa menyemut? Apa menyemut? Ngomong. Fajtama'a, maka berkumpul an-nas, orang banyak, ilaihi, kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ketika Al-Imam Ibrahim bin Adham masuk sebuah pasar di kota Basra,
Itu orang ngumpul, datengin Al-Imam Ibrahim bin Adham. Fasa'alu an qaulihi ta'ala ud'uni astajib lakum. Itu penduduk kota Basrah menanyakan kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham tentang ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Minta, mohon, berdoalah kalian kepada Allah, pasti permohonan, permintaan dan doa kalian dikabulkan oleh Allah. Kan kalau kita doa, nggak ada doa kita yang nggak dikabulin, semuanya dikabulin. Cuma cara pengabulannya dalam kitab Istibah doa bermacam-macam. Ada kalau kita doa, ada hamba Allah kalau doanya langsung dikabulin. Siapa itu? Ya doa para nabi. Ada yang kalau doanya ditunda, minta malam Kamis dikabulin malam Sabtu. Tapi nggak ada yang nggak dikabulin, semuanya dikabulin. Ada yang kalau dia doanya dialihkan, lita fa'il bala, buat nolak bala. Itu tetangga-tetangga kita tuh yang kagak sembahyang pada sehat, itu gara-gara doa kita tuh Allah alihin buat nolak bala tuh. Makanya dia pantas banget tuh kalau buka bawain lopis sama kita. Emang gara-gara lu doa gua belum kabulin. Ini ketika Al-Imam Ibrahim bin Adham ditanya tentang ayat ud'uni astajib lakum. Wahai Al-Imam, saya telah baca Al-Quran 30 juz dan saya temukan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Minta, mohon, berdoalah kalian kepada Allah, niscaya doa kalian pasti dikabulkan Allah. Wahai Al-Imam, kami udah doa bertahun-tahun, kami sudah doa berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan berhari-hari, tapi doa saya belum juga dikabulkan. Wahai Al-Imam. Faqala Al-Imam Ibrahim bin Adham, maka menjawab Al-Imam Ibrahim bin Adham, ya ahlal Basrah, wahai penduduk kota Basrah, tahukah kalian yang menyebabkan doa kalian belum dikabulkan oleh Allah? Karena hati kalian telah mati. Hati udah mati, makanya doanya belum dikabulin. Orang kalau hatinya udah ditutup oleh Allah, kuping udah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum yang belakang pintar juga daripada gua salah. Hati kalau udah digembok sama Allah nih, udah dikercik, larinya ke kuping budek. Panggilan Anda nggak dengar, budek kupingnya. Mata jadi kotor kalau hati udah ditutup. Orang mau kemana, orang goyokan, orang ke masjid, pengen cintaannya orang goyokan mau kemana ke masjid, dia mau sembahyang. Jadi dia mah kalau sama kebaikan gak lihat, matanya tuh buta. Kalau sama kebaikan gak lihat. Hati kalau udah mati begitu, ya ditutup. Ini kata Al-Imam, yang menyebabkan doa kalian belum dikabulkan karena hati kalian mati. Penyebab hati kalian mati yang pertama, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Yang pertama yang menyebabkan hati kalian mati, kalian hanya kenal Allah, bahwa Allah yang menciptakan langit, Allah yang nyiptain bumi, Allah yang ngasih kesehatan, Allah yang ngasih rezeki, walam tu'addu haqqahu. Tapi kita belum pernah menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan. Sembahyang enggak, puasa enggak, tarawih enggak, puasa kagak, tarawih kagak, lebaran. Ada nggak di sini yang kagak puasa sama tarawih lebaran? Datang rumah kita, malah kita belum pulang, khotib di mana-mana. Ya udah dipakai saya. Pak Ustadz baru nyampe. Iya, lah itu udah lama. Ya, ada kali setengah jam, 4 jam begitu. Pagar saya dibukain sama dia, saya masuk, ya Allah, saya dipelukin sama dia. Cium pipi saya diciumin, saya ambil kepala depannya sama dia ini. Kata dia, ya Allah Pak Ustadz, minta aidin wal faidin. Saya sampai bingung. Lah, ini yang aidin siapa? Lah yang aidin wal faidin mah gua yang sembahyang yang puasa. Lah dia mah kagak puasa minta aidin. Lah saya bingung.
Lu mah bukan minal aidin. Dia nyautin. Nah yang lain pada aidin Ustaz. Yang lain pada aidin wal faidin. Saya juga yang kayak yang lain Ustaz. Yang lain mah puasa. Lah kapan lu mah kagak puasa? Lah terus saya bagaimana? Lu mah bukan minal aidin, minal khosirin. Orang yang rugi. Lah dapat kita minal aidin. Makanya waktu nyium pipi saya dibisikin sama dia. Mudah-mudahan dia Pak Ustaz ketemu lebaran tahun depan. Emang dia kagak pernah puasa? Yang diingat lebarannya doang. Kamu hanya kenal Allah, tapi kamu tidak pernah menjalankan perintah Allah. Itu dalam kitab dijelaskan. Anna rajulan, ada seseorang, makasa salasina sanatan. Ada orang selama 30 tahun hidup, lam yadhkurillaha abada, nggak pernah ibadah sama Allah. Ini orang semasa hidupnya nggak pernah bayar, nggak pernah sembahyang, nggak pernah puasa, nggak pernah duduk. Ini gabung kayak kita majelis taklim nggak pernah. Jadi kerjaannya bebaresan doang dia di dunia. Selama hidup selama 30 tahun. Faqalatil malaikah, kemudian malaikat bilang sama Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, inna abdaka fulan, sesungguhnya ada tuh yang namanya hambamu si fulan, yang rumahnya dekat masjid Riyadus Shalihin, ngetan dikit. Cuma di kitab nggak ada Riyadus Shalihin ngetan dikit, lu udah lagi di kitabnya nggak ada itu. Ya Allah, tuh ada tuh hambamu yang tinggalnya dekat masjid Riyadus Shalihin, ngetan dikit. Selama hidupnya nggak pernah ibadah kepadamu. Maka betul kata Nabi itu dalam hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Nabi ada dua kenikmatan yang dengan dua kenikmatan ini manusia banyak yang ketipu, banyak yang tergocek, banyak yang terperdaya. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu lu. Ada orang sehat gak pernah sembahyang, pakai ngomong begini, Pak Ustaz, ya saya mah alhamdulillah. Pakai ngomong alhamdulillah lagi benak banget. Saya mah alhamdulillah Ustaz, walaupun gak sembahyang, yang gak terawih kayak yang lain-lain, katanya begitu, gak pernah baca Quran. Ya saya dari dulu sampai saya punya anak 3, kata dia nih, belum pernah saya sama keluarga digoda sama setan, katanya begitu. Ya saya bilang, lu sampai kapan gak digoda setan? Masa setan sama setan godain? Suwe banget dia mau dikasih tahu nih. Ada orang selama hidupnya gak pernah ibadah. Maka dua nikmat ini kata Nabi yang manusia kebanyakan ketipu. Dikasih nikmat sehat, ayam-ayaman mulu, nggak pernah inget sama masjid, punya duit diem-diem aja, nggak pernah sedekah gitu nyantunin yatim bu apa, nggak pernah. Sama waktu luang, waktunya banyak banget, cuman bawaannya sibuk mulu, ngaji nggak sempet, sembahyang nggak sempet. Padahal kalau kita lihat kagak ngapa-ngapain, cuma kelihatannya sibuk mulu. Pakai ngomong begini, gue juga pengen kayak lu sahabat malam sembahyang terawih. Lalu ngapa kagak sembahyang? Lu kan tahu gue sibuk banget, katanya begitu. Lu kata gue yang sembahyang kagak punya kesibukan. Ini yang sembahyang pada punya kesibukan kagak? Pada punya urusan kagak? Tapi kita masih paksain sembahyang, ya enggak? Nih dua nikmat yang manusia banyak ketipu, sehat dan waktu lu. Faqala Allah Ta'ala lil malaikah, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikat, adamu dzikrihi li'annahu fi nikmati. Malaikat, itu hambaku yang namanya si fulan, yang rumahnya dekat masjid Riyadus Shalihin, ngetan dikit, yang kagak mau ibadah, dia sedang terlena dengan kenikmatan yang saya kasih. Duitnya lagi banyak, antepin aja udah. Antepin ngerti gak? Itu hambaku yang kagak mau ibadah, yang gak mau zikir, yang gak mau puasa, duitnya lagi banyak, biarin aja udah. Badannya lagi sehat,
Emang begitu kita kadang-kadang kalau duit lagi banyak lagu, tengil banget, ayam-ayaman mulu. Ini pada kagak punya duit aja nih pada sembahyang ini. Daripada gua buyang dia mendingan gua sembahyang. Jadi dia mah sembahyangnya daripada palanya buyang, bukan panggilan Allah dia mah. Ini kalau punya duit ini pada ayam-ayaman ini saya yakin banget. Pada kagak punya duit aja, gua sembahyang pada. Malaikat itu hambaku yang gak mau ibadah, yang gak mau ingat kepadaku, li'annahu fi nikmati. Dia sedang terlena dengan kenikmatan yang saya kasih. Biarin aja udah. Walau asobat ubalwa la dzakaroni. Nanti juga kalau saya timpakan kepada dia musibah, dia pasti ingat saya. Ternyata betul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita jangankan diuji oleh Allah dengan ujian yang gede. Dikasih ujian goesan aja dua nih di sini nih, masya Allah. Yang kita panggil emang siapa? Ya Allah, ya Allah. Dikasih goesan aja yang kita panggil Allah. Padahal kalau lagi sehat Allah di mana? Dia di mana? Emang begitu. Biarin aja malaikat tuh hamba punya kagak mau ibadah, duitnya lagi banyak, badannya lagi sehat. Walau asobat balwa la dzakaroni. Nanti juga kalau saya timpakan kepada dia musibah, dia pasti ingat saya. Fa amara Allah Jibril alaihi salam. Maka Allah utus malaikat Jibril ayuskina irqan min buruqihi ad-dharim. Allah utus malaikat Jibril untuk memutuskan satu urat yang ada padanya. Masya Allah. Ini matang nih. Kalau satu uratnya diputusin sama Allah, emang kita hidup kalau nggak bisa ngetik enak banget ya? Itu bocah ngapa itu? Matanya lagi melototin gua dulu. Dia mah kagak tahu matanya lagi sakit. Bukan melototin dia. Sekarang kalau dia hidup matanya naudzubillah ngetik mulu, enak apa kagak? Itu bocah ngapa itu matanya lagi ngetik mulu? Enak apa kagak mata ngetik mulu? Enggak enak. Ibu mau ke pasar Bayur nanti mau belanja, tetangganya naik motor mau ke sono juga, ketemu ibu lagi jalan, mau kemana kok? Bayuran, bareng mas saya itu. Cuman yang ngajak ibu boncengin matanya ngetik mulu. Ibu mau diboncengin ke Bayuran? Saya mah mendingan jalan kaki ketimbang diboncengin dia matanya ngetik mulu ini. Nggak ikut lebaran lu ntar. Hidup mata ngedip mulu nggak enak ya. Yang kedua, mata kalau ngedip mulu bisa jadi fitnah. Siapa ngapa itu semalam ceramah gue lagi dikedipin mulut, mata gue sakit goblok, bukan ngedipin lu. Jadi fitnah makanya itu. Ya Allah. Makanya kita disinggung mulu tuh dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Nikmat mana lagi yang kita mau dustakan? Kalau udah sakit baru pada mau sembahyang, ya. Kaki, mohon maaf nih udah susah dijalanin baru mau sembahyang. Tangan udah susah diangkat baru mau sembahyang. Begini enak ibadah badan waktu masih sehat. Maka kata Al-Imam Ibrahim bin Adham, kamu hanya kenal Allah, tapi kamu nggak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada orang udah tua suruh sembahyang susah. Kok ngapa sih gak sembahyang? Kan kau udah tua. Lah, gue mah gak sembahyang tuh udah tua. Justru makin tua makin rajin. Tuh saya kalau jadi malaikat Israel gue cekek-cekek gitu-gitu. Masya Allah. Kalau Idul Fitri mah ke jalan-jalan, Masya Allah. Kalau undang saya Idul Fitri, Om Ustaz, alhamdulillah sih Ustaz. Kalau Idul Fitri ke jalan-jalan. Lu tahu nggak yang bikin sesak masjid? Itu yang kagak sembahyang kagak tarawih. Itu dia tuh yang bikin sesak masjid. Nggak sembahyang, nggak tarawih, nggak puasa, bayang Idul Fitri. Kayaknya BHS. Kayak kain Ustaz, kayak gua kata lampu lu kain BHS kayak kain gua bae lu. Lu mah kain gajah duduk aja udah. BHS. Masya Allah, ini namanya sebayangin orang kan pada semangat ya. Kadang-kadang saking semangatnya nggak ikut aturan, tempat khotib dia tempatin. Kata DKM sonoran dikit tentang khotib ini. Ya Allah. Dia bikin sesek yang kagak pada sembahyang. Kamu hanya kenal Allah,
tapi kamu nggak pernah menjalankan perintah. Maka saya katakan di mana-mana, jangan sampai badan kita ditutupi dengan topeng Ramadan. Jangan sampai badan kita hanya ditutupi dengan topeng Ramadan. Yang ibadahnya Ramadan doang, ntar ada Ramadan hilang lagi. Ini kalau Isya Ramadan sampai kayak begini nih, kenapa besok tanggal 1 Syawal nggak bisa kayak begini? Berarti kita ditutupi badan kita dengan topeng yang ibadahnya Ramadan doang. Ramadan hilang baik. Ramadan aku bakal ninggalin kita. Kita bakal berpisah dengan Ramadan. Dan kita nggak ada jaminan bakal ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Maka manfaatin betul. Maka kata Imam Ibrahim bin Adam, kamu hanya kenal Allah, tapi kamu tidak pandai menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Yang kedua, yang menyebabkan hati kalian mati, takulu rizqallah wala tashkuruna. Kalian makan rezeki dari Allah, tapi kalian gak pernah bersyukur ibadah sama Allah. Kamu dagang nyari rezeki dari Allah, tapi kamu meninggalkan perintah Allah. Punya duit gak sedekah. Ini kan ada santunan nih. Tuh, harta kita sebetulnya itu tuh yang ibu titipin buat santunan. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, maluka ma qaddamta. Harta kamu adalah ma opo-opo qaddamta sing kau kedepankan di jalan Gusti Allah. Ngono. Jadi harta kita tuh sebetulnya yang kita infakkan di jalan Allah. Bahkan harta yang kita infakkan nanti akan menjadi dhillun yaumal la dhilla illa dhilluh. Harta yang kita infakkan nanti akan menjadi naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan pertolongan dari Allah. Itu kata ulama, sedekah yang kita keluarkan nanti bakal menjadi payung pada hari kiamat. Kan nanti kita semuanya dikumpul di padang mahsyar. Masya Allah, itu konon dalam sejarah katanya matahari di atas kepala kita 1 jengkal. Kayak apa panasnya? Cuman kata Nabi, jangan takut, kamu akan mendapatkan naungan, payung dari Allah, dari sedekah yang kamu keluarkan. Tapi kata ulama, payungnya tergantung sedekah yang kita keluarkan. Kalau sedekahnya 2.000, payungnya payung topeng monyet. Ya 2.000. Kalau yang mau payung pasar malam tuh yang gede tuh di atas gocap itu. Di atas gocap. Sebetulnya harta kita itu yang kita infakkan di jalan Allah. Maka al-malu mali. Adapun harta itu milikku, yang kita punya itu punya Allah, kita cuma dititipin. Walaisa laka min mali illa ma akalta fa'afnaita. Tidak ada harta yang Allah titipkan kepada kita kecuali yang kita makan bakal jadi kotoran. Ibu punya duit, ibu belanjanya ibu masak, ibu makan sama keluarga. Besok jadi apa emang? Yang kita makan dari harta yang Allah titipkan sama kita bakal jadi kotoran. Ibu tadi buka pakai apa? Lontong yang isinya encok, pakai sambal kacang limau, kan? Pakai bawang dipotes-potes sama kerupuk yang kuning diungkep. Kemudian diguyur pakai sambal atasnya kan. Kita setiap tahun tuh khilafus sunnah mulu, menyalahi sunnah. Padahal sunnahnya tuh kalau buka puasa dengan korma. Kalau nggak ada fabimain dengan air. Cuman kita khilafus sunnah. Korma sih kita punya, cuman makannya jam 11 malam pulang terawih. Asal beduk yang kita makan apa itu? Lontong, bakwan, sambal kacang. Kormanya tak pulang terawih kan sambil nonton TV sama kaki di atas meja. Khilafus sunnah tiap tahun kita begitu. Korma makanya jangan kita makan waktu buka. Ya, kamu makan rezeki dari Allah, tapi kamu nggak pernah bersyukur kepada Allah. Tidak ada harta yang Allah titipkan kepada kamu kecuali yang kamu makan bakal jadi kotoran. Aula bistafa'adah, yang kamu pakai bakal rusak. Di baju mukena yang kita pakai bakal rusak. Ya, kita punya kain BHS, cuci sama bini kita. Tuh gosoknya mereknya kegosok panasan, hilang tuh lambang BHS-nya. Ya, hingga harapannya doang tuh. Masya Allah, yang kita pakai bakal rusak. Lah, kalau gitu harta kita yang mana? Autasodakta fa'abukai.
yang kamu sedekahkan itulah yang kekal di hadapan Allah Subhanahu. Maka dalam ayat Allah berfirman itu dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Kalau seandainya kematian bisa ditunda, orang yang mati bisa hidup lagi sesaat, dia pengen hidup lagi, bukan pengen sembahyang. Kalau sembahyang pahalanya buat kita, dia pengen sedekah. Dari agung dan hebatnya pahala sedekah. Bahkan anak-anak yatim nanti yang Bapak Ibu santunin ini, itu nanti dalam kitab Tanbihul Ghafilin, anak-anak yatim ini diizinkan oleh Allah untuk bicara. Anak-anak yatim, siapa dulu yang pernah ngasih makan kamu walau sesuap? Siapa yang pernah menyantuni kamu waktu tinggal di dunia? Itu ya Allah, DKM Masjid Riyadus Shalihin. Ustaz Ahmad Sujai dipanggil sama Allah. Wahai hambaku Ustaz Ahmad Sujai, betul nyantunin yatim pada malam tanggal 17? Betul ya Allah. Cuman bukan duit saya doang, duit siapa baik? Duit jam tengah. Apa kata Allah? Anak-anak yatim, umdu yadahu ilal jannati, tuntun tangan-tangan orang yang pernah berbuat baik kepadamu, yang pernah nyantuni kamu, yang pernah memperhatikan kamu, umdu yadahu ilal jannati, masukkan dia, tuntun ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak-anak yatim nanti bakal nuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan peringatan nuzulul Quran ini membangkitkan gairah ibadah kita. Ya, kita nggak selamanya sehat, Bu. Kita nggak selamanya punya, satu saat kita bakal sakit. Kita nggak selamanya punya, satu saat ada nggak punyanya. Kita nggak selamanya enak, satu saat ada nggak enaknya. Kita nggak selamanya hidup, satu saat kita bakal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan Ramadan ini sebuah motivasi kita dalam ibadah kepada Allah, sehingga apa yang sudah kita lakukan di selama bulan Ramadan kita bisa buntel, tahu buntel, kita bisa bawa untuk kita amalkan dan kita istiqomahkan di 11 bulan yang akan datang. Begitu, itu namanya Ramadannya berhasil. Ya Allah Pak Ustaz, dia mah kalau Ramadan gak pernah pulang, di masjid mulu. Orang di masjid banyak kemungkinan bisa jadi kekunci di masjid gak pulang-pulang. Jadi belum jaminan juga. Dia mah kalau puasa Ustaz gak pulang-pulang, di masjid mulu Ustaz. Orang di masjid belum tentu ibadah. Ada di kampungan saya itu Masya Allah, orang lain belum ke masjid, jam 2 dia udah ke masjid. Saya kalau ketemu dia, saya banjolin mulu, orangnya masih ada tuh. Ya Allah, rajin banget, orang belum ke masjid subuh situ jam 2 udah sholat. Ustaz bisa aja. Jadi gua jam 2 ke masjid bukan bayang ngangkutin air. Jadi airnya habis kalau ngambil air di masjid. Dia jam 2 dia udah bangun. Sebab kalau subuh kan gak enak yang lain sembahyang subuh. Jadi dia mah tengah malam udah ke masjid. Ya Allah, lu orang lain belum ke masjid udah ke masjid. Ya hamba Allah kan macam-macam ya. Ada hamba Allah belum waktunya dipanggil udah datang. Siapa itu? Itu yang pada tahajud, kan belum dipanggil buat sholat subuh, tapi udah pada datang tahajud. Sholat duha jam 12, setengah 12 udah pada datang, baca Quran, baca istighfar, baca tasbih. Ada hamba Allah belum dipanggil udah datang. Yang kedua, ada hamba Allah dipanggil dulu baru datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru datang. Tapi bagus, dipanggil datang. Ada hamba Allah yang ketiga udah dipanggil kagak datang-datang. Sekalinya datang tuh nyembayangin dia, bukan sembayang. Jadi dia kaget begitu disembayangin di Masjid Riyadus Shalihin. Lah, kapan ini tiangnya gede-gede banget masjid. Malah ada AC-nya ini masjid. Jadi dia mah kaget masjid ada AC-nya. Emang selama hidupnya nggak pernah ke masjid. Makanya kita mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman, Islam kita, istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kebaikan, ibadah, ketaatan yang sudah kita bina mengantarkan kelak akhir hayat kita menjadi akhir hayat husnul khatimah. Baik, ini yang dapat saya sampaikan sebagai rasa takdim dan hormat saya di peringatan nuzulul Quran di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah selalu buka pintu hati kita untuk senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mendatangkan ketenangan, tidak ada yang bisa mendatangkan ketentraman, kedamaian, kecuali semakin mendekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, Allah izinkan kita dan keluarga kita serta jamaah kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita menjadi finalis Ramadan. Jadi kalau malam ini kan malam semifinal nih. Kalau babak penyisiannya kan udah lewat tuh, malam 1 sampai malam 10 tuh babak penyisian tuh. Ini udah masuk babak semifinal. Makanya kalau samping bapak ada yang udah kagak sembahyang, namanya semifinal gak masuk semua. Dia udah kalah, udah gugur. Ini juga nih belum tentu masuk final nanti nih. Ya enggak? Tapi kita mohon yang datang malam ini menjadi finalis Ramadan, sehingga kita membawa piala piagam dari Allah, la'allakum tattaqun. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa di hasil. Laina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa ta'abbudana wa tamin taksirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah. Allahumma tawwil umurahum wa ahsin akhlaqahum wa qawwid imanuhum wa harrik qulubahum lis-sholati wal ibadah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk acara selanjutnya pemberian santunan anak yatim pada anak yatim semua diharapkan maju ke depan semua anak yatim.